semuanya, balik lagi di podcast Sima AU. Podcast kali ini ditemanin sama aku, Septi, sebagai host, mahasiswi analis efek di kampus MH Tamrin Taka. Nah, di podcast kali ini, kita akan membahas tentang tutorial mendaftar dan menggunakan rekening saham nih. Di sini juga kita udah ditemanin deh oleh narasumber kita yang super kece banget. Perkenalkan Pak Roni. Beliau saat ini bekerja di salah satu perusahaan efek, tepatnya di dunia pasar modal. Halo Kak, gimana kabarnya? Halo, perkenalkan ya, nama saya Roni dari PT Philips Sekuritas Indonesia. Kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Mbak Septi nih? Alhamdulillah, sehat selalu. Di sini kesibukannya lagi ngapain Kak? Kalau kesibukan keseharian saya sih, saya cuma mengedukasi para nasabah maupun non-nasabah PT Philips Sekuritas Indonesia ya. Gitu. Jadi untuk kesibukannya selalu untuk mengadakan edukasi ataupun kelas sekolah pasar modal. Gitu. Saat ini di PT Philips jabatannya atau karirnya di bagian mana kira-kira? Kalau posisi jabatan saya di Senior Officer Training and Education, seperti itu. Oke, ngomong-ngomong nih soal rekening saham nih Kak, sebenarnya ya. Banyak nih dari teman-teman kita yang di rumah tuh masih taunya tuh kayak rekening bank. Nah, jadi kayak masih agak slack gitu tentang rekening saham nih. Boleh nggak sih kasih pendapatnya gimana? Apa sih rekening saham itu? Jadi dia kayak rekening penampung ketika kita ingin melakukan pembelian efek, pembelian saham gitu. Nah, kita pertama harus melakukan pembukaan rekening efeknya dulu nih, atau rekening saham, atau yang biasa disebut dengan rekening dana nasabah. Nah, itu untuk digunakan sebagai transaksi beli dan jual saham maupun reksadana di pasar modal, seperti itu. Untuk rekening saham ini sebelumnya adakah training gitu untuk nasabah awal yang ingin membuka RDN dari setiap perusahaan efek? Setiap perusahaan efek pastinya akan selalu ada mengadakan training bagaimana cara calon investor atau calon nasabah melakukan pembukaan rekening efek ya gitu. Salah satunya di Philips pun juga ada nih. Jadi ada berupa tutorial dari video YouTube ataupun dari PDF yang akan kita presentasikan seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya nih hal yang pertama nih harus yang kita lakukan dalam proses pembukaan rekening saham itu kira-kira gimana? Khususnya dari Philips. Oke, kalau dari Philips itu pertama kita harus minimal 17 tahun. Dan yang kedua itu kita harus memiliki KTP, NPWP itu wajib atau tidak, itu tidak diwajibkan ya NPWP ya. Jadi NPWP tidak diwajibkan. Dan yang diwajibkan itu adalah kita memiliki rekening pribadi, seperti itu. Oke, jadi di sini tuh kita benar-benar harus punya rekening bank ya? Betul, harus punya rekening bank. Karena nanti itu ketika uang yang ada di RDN atau di rekening dana nasabah tadi, ketika kita ingin mencairkan dananya, otomatis kita harus melampirkan rekening untuk pencairan dananya dari RDN ke rekening pribadi, seperti itu. Oke. Ini dalam hal banknya apakah kayak bank digital boleh atau benar-benar bank yang harus punya buku tabungan gitu Pak? Harus bank konvensional yang ada buku tabungannya. Syariah pun juga boleh. Jika misalnya nih nasabahnya itu belum memiliki tabungan pribadi misalnya, apakah dia bisa menggunakan rekening pribadi orang luar? Sebenarnya itu tidak diperbolehkan ya menurut aturan ya, karena untuk investor sendiri harus memiliki buku rekening yang atas nama pribadi, seperti itu. Tidak boleh diwakilkan seperti itu. Karena itu tidak boleh sebagai peraturannya. Oke, kalau misalnya nih, kan ada nih teman-teman kita nih, khususnya kayak adik saya ya. Adik saya nih belum 17 tahun, tapi dia masih mau kayak buka rekening akun gitu loh, mau coba-coba katanya investasi itu gimana, mau coba gini. Sedangkan kita harus punya bank. Itu kalau misalnya nih, apakah bisa diwakilin ke pakai rekening orang tua atau kayak gimana? Nah, sebenarnya ada beberapa kasus juga seperti itu, yang contoh seperti ada Mbak Setia tadi ya, ketika dia ingin melakukan transaksi saham atau mau coba-coba investasi, tapi belum memiliki KTP sehingga tidak bisa melakukan pembukaan RDN-nya, jadinya mungkin pakai rekeningnya Mbak Setia seperti itu ya. Sebenarnya sih tidak terlalu masalah ya kalau misalkan seperti itu, asalkan
resikonya bisa ditanggung sendiri seperti itu. Mungkin resikonya entah dari investasi hasilnya itu bisa mengalami namanya kerugian atau nggak tahu harus beli saham apa seperti itu. Sehingga harus perlunya itu kita mengetahui dulu nih apa saham yang akan kita beli, investasi seperti apa yang cocok untuk kita. Nah, seperti itu sih. Misalnya nih kita udah daftar menggunakan nama orang lain. Tapi akun sekuritas ini mau dibalik nama, jadi nama saya misalnya. Apakah itu bisa atau dia harus membuka akun baru? Jadi seperti ini, misalkan adanya Mbak Septi atau Mbak Septi sendiri melakukan pembukaan rekening waktu itu atas rekening orang tua ya. Jadi sahamnya kan sudah ada di rekening orang tua nih, saham-sahamnya yang terdaftar di akun orang tuanya. Nah, selanjutnya ketika sudah melakukan sudah cukup nih untuk pembukaan rekening di Philip. Nah, kemudian Mbak Septi memiliki akun lagi kan, akun B katakanlah gitu. Nah, dari saham yang sudah dimiliki di akun A itu bisa dipindahkan ke akun B. Seperti itu, pemindahan saham namanya. Jadi kalau untuk pindah nama sih tidak perlu. Jadi Mbak Septi cukup buka lagi akun B, nanti saham-saham yang di akun A itu tinggal dipindahkan ke akun B seperti itu. Oke, untuk di Philip Sekuritas itu pendaftarannya melalui bisa online atau bisa offline atau bagaimana? Nah, sebenarnya sejak era pandemi saat ini semuanya sebenarnya itu hampir semua sekuritas sudah online ya. Gitu. Jadi untuk pendaftaran semua sekarang sudah online karena dengan mengikuti perkembangan zaman, kemudian juga mungkin sekarang lebih tepatnya pembukaan rekening simplifikasi atau non simplifikasi seperti itu. Jadi ketika pembukaan rekening simplifikasi dengan konsep online itu si calon investor itu tidak perlu untuk melakukan pengiriman data-data dokumen lagi atau dokumen fisik seperti itu. Jadi cukup melakukan pembukaan online, kemudian input semua dokumennya, isi formnya segala macam, nanti di situ ada tanda tangan digital. Nah, nanti langsung dokumennya akan diproses. Tapi kalau misalkan untuk pembukaannya yang non simplifikasi itu tetap online, formnya tetap online pengisiannya, namun ada beberapa form yang harus di-print dan di tangan basah, kemudian ditempel materai, kemudian dikirimkan ke perusahaan sekuritasnya seperti itu. Sebelumnya kan kita udah diskusi nih, kalau misalnya Mas Roni akan mempresentasikan bagaimana caranya membuka akun di Philips ya. Mungkin kita bisa langsung aja kali ya. Aku share screen ya. Ya, boleh. Jadi ini adalah tahap-tahap pembukaan rekening efek di PT Philips Sekuritas Indonesia. Nah, pertama yang harus disiapkan adalah sama halnya kita ingin melakukan registrasi untuk pembelian belanja online ya. Jadi kita harus menyiapkan aplikasinya. Nah, contoh di sini kita akan mendownload Poems ID. Jadi ketika teman-teman sekalian ingin melakukan pembukaan rekening di Philips secara online, itu gampang caranya untuk mendownload aplikasinya di App Store maupun di Play Store. Nah, itu udah bisa di iOS ataupun di Android. Nah, caranya kita ketik di kolom pencarian itu Poems ID, saham dan reksadana online, nanti kita install. Nah, ini pastikan dari PT Philips Sekuritas Indonesia ya. Karena ketika kita cari Poems ID, di situ akan ada banyak dari Poems ID Singapura, Thailand, India, seperti itu. Jadi dipastikan yang milik Sekuritas Indonesia. Kemudian kita install. Setelah install, nah ini adalah tampilan halaman awalnya dari Poems nih, dari Poems ID. Nah, jadi teman-teman bisa langsung untuk open account aja nih di sini. Langsung untuk open account. Kemudian ini adalah pembukaan rekening awalnya. Nanti kita akan ditanya untuk saya mengenal Philip dari mana. Nah, ini bisa dipilih. Kiranya teman-teman mengenal Philip dari mana. Kemudian untuk pusat, cabang, atau salesnya pun teman-teman juga bisa pilih. Nah, ini kita centang dua-duanya karena kita tidak memiliki kewajiban bayar FATCA Amerika Serikat ataupun membuka rekening untuk diri saya sendiri bukan atas nama orang lain. Nah, kita langsung mulai untuk melanjutkan formnya. Nah, di sini lengkapi nama lengkap, email, dan juga nomor telepon. Nah, dipastikan email ini jangan sampai typo ya. Karena ketika nanti misalkan di step 3 terputus koneksi jaringannya atau ada kendala lain sehingga mengakibatkan crash. Nah, itu nanti akan dilanjutkan pengisian akunnya yang akan dikirimkan ke email. Nanti akan dilanjutkan tuh dari email, nanti lanjutkan link lanjutannya untuk melakukan pengisian pembukaan rekeningnya seperti itu.
Jadi jangan sampai typo untuk email dan juga nomor telepon, nama lengkap yang sesuai KTP, seperti itu. Karena kalau misalnya kita sudah salah di tahap awal, nah ketika kita ingin membuka ulang lagi itu tidak bisa gitu. Jadi diharapkan jangan sampai salah dan jangan sampai typo. Kemudian kita lanjut. Nah, nanti setelah itu akan mendapatkan kode verifikasi ke nomor yang didaftarkan. Gitu. Jadi teman-teman di sini bisa untuk memilih pembukaan akun reguler ataupun syariah nih, gitu. Jadi terserah teman-teman untuk kewajibannya teman-teman ingin melakukan pembukaan syariah atau reguler. Nah, sebagai informasi kalau reguler itu kita bisa menggunakan yang namanya trading limit ya atau margin. Nah, sedangkan untuk di syariah sendiri itu berdasarkan cash. Jadi saat ini di syariah itu berdasarkan cash basis. Jadi hanya ketersediaan dana dari RDN itulah yang kita bisa untuk melakukan transaksinya. Nah, setelah kita memilih reguler ataupun syariah, kita akan diarahkan ke halaman berikutnya untuk upload dokumen nih. Jadi di sini nanti kita harus menyiapkan KTP, nanti kita foto KTP-nya, kemudian foto selfie dengan KTP seperti biasa, dan juga NPWP jika ada. Kalau misalkan tidak ada, tidak perlu diupload, ini tidak mandatori sifatnya. Kemudian nanti kita di sini masukkan nomor KTP, NIK KTP, dan NPWP jika ada. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini adalah bank rekening, informasi rekening bank pribadi kita. Jadi misalkan teman-teman memiliki bank BCA, ataupun Mandiri, ataupun Permata, ataupun BRI, silakan. Nggak masalah untuk bank pribadinya, tidak ada masalah, bank apapun bisa, asal jangan bank digital. Gitu. Kemudian di sini input nomor rekeningnya, kemudian pilih bank RDN-nya. Nah, RDN Sekuritas sendiri itu ada dari Bank BCA, Bank Mandiri, Permata, Sinarmas, seperti itu. Jadi kita ada 4 yang bisa bekerja sama untuk pembukaan RDN-nya. Nah, RDN sendiri di sini adalah sebagai rekening dana penampung yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Nah, fungsinya adalah ketika teman-teman ingin melakukan transfer dana dari rekening pribadi, itu akan diarahkan ke nomor rekening RDN-nya. Sebaliknya ketika teman-teman ingin mencairkan dari RDN ke rekening pribadi, nah itu juga untuk dari RDN dipindahkan ke rekening pribadi. Jadi ini sebagai hanya penampung, bukan untuk transaksi debit ya, gitu. Jadi nanti ini akan dibuatkan oleh bank dari bank konvensionalnya, akan dibuatkan satu untuk bank seperti bank virtualnya lah, seperti itu, bank penampungnya. Nah, setelah memilih ini semua, kita lanjut. Nah, ini bank-banknya, bank pilihannya, Bank BCA, Mandiri, Permata, Sinarmas. Kemudian di sini kita input kode pos kelurahan sesuai KTP, status kepemilikan tempat tinggal, dan juga nama gadis ibu kandung. Nah, nama gadis ibu kandung ini jangan sampai salah karena diperlukan ketika teman-teman sekalian lupa password nih, atau lupa kode. Seperti itu, nanti di sini akan dibutuhkan untuk verifikasi data pembukaan akunnya, kalau misalkan akunnya keblokir, seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada form pendidikan terakhir, pekerjaan, sumber dana, pendapatan per tahun. Nah, nama perusahaannya apa kalau bekerja, bidang usahanya apa, jabatannya, alamat kantor, nomor telepon, kode pos, itu dilengkapi semuanya. Nah, nanti alamat surat menyurat mau dikirimnya melalui apa nih? Alamat sesuai KTP, alamat kantor, atau alamat lain. Tuh. Nah, kemudian kita juga akan diwajibkan untuk mengisi profil risiko. Nah, tujuan profil risiko ini adalah untuk melihat profil risiko kita itu sampai batas mana nih? Agresif kah, moderat kah, atau yang paling bawah itu konservatif. Jadi konservatif, moderat, atau agresif. Jadi ini kita diperlukan untuk mengisi profil risiko. Nah, jangka waktu investasi sendiri di sini teman-teman bisa menentukan ya. Jadi bisa untuk jangka pendek, panjang, ataupun menengah. Nanti dilanjut lagi dengan tingkat investasi, tingkat risiko, alokasi investasi, pemanfaatan investasi, pengetahuan reksadana, ataupun risiko nilai investasinya. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan ketika teman-teman sudah mengupload semua, KTP, foto selfie dengan KTP. Nah, ini jangan lupa untuk di checklist, kemudian dilanjutkan. Nah, nanti akan menerima seperti ini. Proses pengisian data telah selesai. Kami telah mengirimkan dokumen
pembukaan rekening melalui email, silakan dicetak dan ditandatangani, kirimkan dokumen aslinya sudah ditandatangani ke alamat PT BEP Sekuritas Indonesia. Nah, ini kalau misalkan kasusnya kita non simplifikasi ya. Gitu. Jadi ini kasusnya ketika kita tidak non simplifikasi. Nah, ini maksud non simplifikasi ketika bank teman-teman itu adalah Bank BRI. Nah, sedangkan untuk pilihan bank yang tadi adalah ada 4-nya, Bank BCA, Mandiri, Permata, Sinarmas. Nah, saat ini simplifikasi adalah hanya dari rekening BCA dan pilihan banknya RDN BCA. Jadi simplifikasi itu hanya dari BCA ke BCA ya saat ini ya. Gitu. Tidak bisa dari BCA ke Mandiri, BCA Permata, BCA Sinarmas, ataupun bank lain ke keempat bank ini itu tidak simplifikasi. Gitu. Jadi diwajibkan teman-teman setelah melakukan pembukaan akun, nah di sini ada pengiriman dokumen dan ditujukan ke alamat ini, gitu, ataupun ke alamat cabang terdekatnya. Nah, setelah selesai, di sini nanti akan ada klik tanda tangan digital nih. Kalau misalkan teman-teman yang sudah melakukan pembukaannya simplifikasi, gitu. Kalau simplifikasi nanti akan diarahkan langsung ke menu ini. Jadi nanti di sini ditandatanganin digital. Kemudian selesai nih proses pengisian data telah selesai, kami akan melakukan verifikasi data dan dokumen yang telah kami terima. Seperti itu. Kemudian kita pilih selesai. Nah, selanjutnya di sini ada trackingnya nih, sudah sampai mana tahap pembukaan RDN kita. Jadi untuk pertama pasti kita akan mendapatkan tracking verifikasi data. Nanti selanjutnya pembukaan SRE atau sub rekening efeknya. Ini biasanya yang ngurus dari banknya. Kemudian pembukaan rekening dana nasabah, nah ini nanti yang ngurus adalah dari pihak Philips Sekuritas Indonesia. Setelah itu yang terakhir adalah aktivasi. Ketika sudah aktivasi, artinya teman-teman sudah berhasil membuka rekening efeknya, seperti itu. Nah, di sini jika ada kendala, bisa langsung hubungi live chat ataupun telepon. Oke, cukup seperti itu sih untuk proses transaksi pendaftarannya. Oke, di sini kita udah dapat insight nih untuk bagaimana cara untuk mendaftarkan akun sahamnya itu. Tapi mungkin ada yang masih bertanya-tanya nih, untuk fee transaksi jual dan belinya tuh kira-kira berapa? Oke, Kak Roni. kalau fee beli itu dipilih 0,18 dan fee jualnya itu 0,28%, seperti itu. Oke. Tapi di kita juga ada namanya one day trade ya. Jadi ketika Mbak Septi atau teman-teman melakukan pembelian saham yang sama di satu hari, misalkan pada hari ini saya beli saham BBCA, saya beli, saya jual, saya beli, saya jual, saya beli lagi. Nah pokoknya itu ada transaksi beli jual di hari yang sama, di saham yang sama. Itu kita akan mendapatkan fee transaksinya untuk belinya 0,1% dan fee jualnya 0,2%, seperti itu. Oh, sangat menarik sekali ya. Berarti itu Ya. bisa mancing kita untuk lakuin transaksi. Iya, betul. Makin seru lagi karena nggak terlalu pusing sama biaya transaksinya yang terlalu tinggi gitu. Lalu Iya, yang penting syaratnya di hari yang sama dan saham yang sama ya. iya. Oke. Untuk biaya admin pendaftarannya nih Kak, kan kadang orang kalau misalnya daftar tuh ada gitu kayak berapa sih gitu biaya untuk awal mulanya dia membuka akun itu. Nah, yang menariknya di Philips Sekuritas Indonesia ketika teman-teman ingin melakukan pembukaan rekening dana nasabah, itu tidak ada biaya deposit awalnya. Jadi teman-teman buka aja gitu. Berarti seru banget nih untuk mahasiswa teman-teman kita yang benar-benar kayak apa ya, pengen coba apps-nya tapi kayaknya kalau misalnya masukin dana tuh kayak enggak deh. Jadi kayak cocok banget buat kita nih mahasiswa nih untuk pakai Philips Sekuritas. Betul. Karena emang di Philips sendiri sekarang dari tracking data nasabahnya itu kebanyakan mahasiswa ya, mayoritas gitu. Kalau misalnya kita nih buka akun saham nih, misalnya itu tuh kayak fitur-fitur apa aja sih kayak yang bakalan kita lihat gitu. Karena kan mungkin setiap apps pasti punya kelebihan dari setiap fiturnya. Kalau di Philips itu ada fitur yang smart fiturnya namanya dari Smart Save. Smart Save itu adalah otomatis order. Jadi ketika contohnya lebih cocok ke mahasiswa nih. Kalau mahasiswa kan biasa jam 9 pagi mungkin ada kesibukan lain sehingga tidak bisa mantau market saat pembukaan market. Nah, dengan fitur Smart Save ini teman-teman nggak usah mikirin yang namanya ngeliatin atau mantau monitor nih. Jadi
ketika teman-teman dari malam nih sudah pasang order beli ataupun pasang order jual, nah cukup percayakan dengan sistem tersebut, nanti sistem tersebut yang akan melempar order ke market, nanti dari situ nanti akan dieksekusi jual belinya seperti itu. Dan untuk fitur-fitur yang lainnya ada yang namanya fitur nabung saham dan juga fitur nabung reksadana. Dan juga ada fitur Smart Start. Jadi ketika teman-teman ingin investasi di reksadana, tapi bingung untuk investasi reksadananya produk-produknya apa aja, nah dengan fitur Smart Start tersebut itu akan membantu teman-teman investasi produk-produk reksadana yang sudah dipilihkan oleh tim research, dan hasilnya juga untuk returnnya juga sudah pasti baik seperti itu. Oke. Jadi dari segi fitur aja ini udah membadai banget ya untuk khususnya pemula nih. Pemula aja nih udah benar-benar memadai banget. Jadi jangan takut ya teman-teman untuk memulai investasi di rekening saham, karena berlanjut dari podcast kita sebelumnya, kalau investasi itu penting. Gimana Mas Rodi? Penting kan Mas? Sangat Investasi penting. itu penting. Betul, sangat penting karena investasi sendiri ya, contohnya buat saya nih, yang merasakan setelah melakukan investasi itu, ya intinya tuh lumayan lah buat penambahan uang jajan seperti itu. Kalau misalnya kita mendapatkan selisih dari beli kita terus kita jual, yang namanya biasa disebut dengan capital gain, itu sangat-sangat membantu kita. Oke. Jadi kalau misalnya kita pertama kali nih membeli sebuah saham tuh, kayak apakah itu hasil bukti kita membeli atau menjual sebuah saham itu akan masuk langsung ke email kita atau bagaimana? Kayak Misalkan laporan gitulah, report. Ya misalkan Mbak Septia atau teman-teman di sini yang setelah melakukan beli jual saham pada hari H, misalkan pada hari H, nanti itu akan diterima laporannya itu yang disebut dengan trade confirmation, itu akan diterima kurang lebih jam 7 malam gitu. Jadi nanti itu akan diproses data dulu dari aktivitas beli jual teman-teman. Nanti setelah jam 7 malam, kurang lebih jam 7 malam itu nanti akan dikirimkan email nih. Teman-teman hari ini beli saham apa aja sih? Beli jual saham apa aja sih? Di harga berapa? Lotnya berapa banyak? Nah, itu nanti teman-teman akan ada bukti transaksinya seperti itu. Oke, ada bukti transaksi. Jadi kayak kalian tuh jangan takut juga kalau misalnya nggak ada laporan masuk atau keluarnya, karena uang tuh pasti ada, selalu ada, dan itu tercatat juga kan ya, saham-saham kita ada di KSE ya nggak sih Kak? Betul. Nah, ketika teman-teman melakukan pembukaan rekening RDN tadi juga teman-teman pasti akan mendapatkan akses KSE-nya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak percaya dengan sekuritasnya, boleh dicek tuh akses KSE-nya. Jadi kita beli saham apa aja sih, di lotnya di berapa, di harga berapa, nah teman-teman bisa sesuaikan dari akses KSE-nya seperti itu. Ini ada pasti yang lebih bingung lagi nih Kak, pasti nih. Ini sebenarnya kita bisa mengaksesnya tuh tiap hari kah? 24 jam kah? Atau gimana? Akses apanya nih? Untuk akses laporannya atau akses transaksinya? Ya, transaksi rekeningnya. Kalau transaksi itu tergantung ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah mempercayakan sahamnya, contoh sahamnya saham LQ45 nih, teman-teman bisa beli saham LQ45. Nah, dan tujuannya juga untuk investasi jangka panjang. Kalau sama untuk investasi jangka panjang, tidak perlu diperhatikan atau dipantau monitor setiap hari gitu, ngeliatin terus sahamnya udah naik berapa, turun berapa. Nah, nggak perlu seperti itu kalau kita untuk investasi jangka panjang. Tapi kalau misalkan teman-teman tertarik untuk investasi jangka pendek atau yang biasa disebut dengan one day trade, nah itu teman-teman wajib dan disarankan untuk melihat pergerakan sahamnya. Takut-takut kalau misalkan kita untuk day trading, sahamnya turun, kita nggak pantau, akhirnya kita mengalami namanya loss seperti itu. Jadi diwajibkan, diperhatikan lagi, teman-teman itu investasi untuk jangka pendek atau jangka panjang seperti itu. Nah, itu teman-teman. Mungkin juga ada nih yang nanya, ini transaksinya bisa nggak ya saya jalanin di hari Sabtu, Kak? Jalanin di hari Sabtu, kita bisa pasang ordernya itu jam 8 malam ya, basket order disebutnya. Jadi nanti ketika jam 8 malam kita baru bisa pasang belinya.
Tapi untuk transaksi beli dan jual itu tidak bisa di hari Sabtu dan Minggu. Karena pada hari Sabtu dan Minggu bursa tutup gitu. Jadi bisa ditransaksikan itu di hari Senin. Sesi satunya itu jam 9 sampai jam setengah 12 dan sesi 2-nya itu dari setengah 2 sampai dengan jam 3 seperti itu. Oke, kadang ada nih yang kayak mungkin ada ya yang kayak takut nih kayak buka, ini kok aplikasinya yang salah atau gimana? Ih, ternyata jam pedagang bursanya kan jadi bahaya juga. Betul, betul, betul. Iya, banyak kok yang kayak gitu, misalkan investor pemula ya, ini kok saya nggak bisa ya di Sabtu trading, seperti itu kan. Ya, karena emang ketentuannya bursa pada saat itu tutup. Ini juga mungkin bakalan jadi pertanyaan nih. Kalau misalnya saya mau cairin dana dari Philips, itu tuh butuh berapa hari untuk bisa masuk ke rekening saya? Kalau misalkan rekeningnya Mbak Septi itu di BCA nih, kemudian RDN-nya BCA. Nah, itu kalau misalkan dicairkan dananya sebelum jam setengah 10 pagi, itu akan masuk di hari yang sama. Tapi kalau misalkan input pencairan dananya di atas jam 10, itu akan diproses besoknya. Gitu. Akan diproses besoknya kurang lebih 1-2 hari lah. Gitu. Nah, kalau misalkan berbeda bank nih, misalkan Mbak Septi memiliki banknya BRI misalkan, dan untuk RDN-nya BCA nih. Nah, itu pencairan dananya akan kurang lebih di 3 sampai dengan 5 hari kerja, seperti itu. Seperti itu. Tapi Jadi tetap konsepnya kayak input di pagi hari gitu sama juga ya? Pagi, siang, sama aja. proses di hari selanjutnya gitu. Iya, sama aja gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman emang butuh dana, nah itu mesti diperkirakan juga tuh harus cepat-cepat dari pagi hari buru-buru langsung di-submit untuk cash withdrawal-nya seperti itu. Oke. Kalau misalnya banknya, misalnya kita kan tadi ada BCA ya. dan Reksa, kan. Ini kalau misalnya pakai bank BRI yang beda nih, fee-nya ada potong juga nggak? Atau gimana? Lebih Biasanya dari... sih itu kena biaya admin aja ya, 6.500 ya. Biaya admin sih kalau beda bank. Gitu. Kalau beda bank. Nah, jadi kalau misalnya nih teman-teman ini semuanya, saya yakin sih paling kebanyakan tuh pakainya BCA ya. Pasti kebanyakan tuh pakainya BCA. Jadi mungkin akan lebih aman kalau misalnya kalau mau buka rekening akun atau apa tuh ya pakainya tuh bank yang sesuai sama kerjasamanya sama bank itunya apa sekuritasnya biar nggak terlalu potong biaya admin. Betul, rugi karena kalau nggak kita udah jual saham ada biayanya, ada fee-nya, habis kita mau cairin juga ada kena biaya lagi. Seperti itu. Iya, bahaya sih kayak apalagi anak kosan itu pasti perhitungan banget. Betul. Kalau misalnya nih Kak, ini nih mungkin kesalahan saya sih juga sebagai apa ya, orang tuh kadang suka pelin-pelan gitu Kak. Suka pelin-pelan misalnya ingin input jumlah sahamnya tuh ketika pengen buy, itu tuh kayaknya enggak deh, pengennya buy-nya tuh enggak segini deh. Itu bisa di-cancel nggak sih Kak? Kalau udah di... misalkan dari pengalaman Mbak Seti ya, misalkan pengen beli saham BCA nih, input harganya misalkan di 2.000. Ternyata pas disubmit kayaknya saya nggak jadi mau beli harga segini. Nah, itu bisa namanya di-amen. Asal harganya itu belum match ya dengan market ya. Ketika kalau harganya sudah match dengan market, nah itu sudah tidak bisa diubah harganya. Selama masih ngantri, itu masih bisa diubah harga. Jadi misalkan dari yang di inputnya 2.000, misalkan mau diubah ke 1.500, itu bisa pakai caranya dengan memilih tombol amennya seperti itu. Tuh. Saya juga pernah dengar kata withdraw tuh Kak. Itu kayak gimana tuh maksudnya? Nah, withdraw itu adalah ketika teman-teman sudah beli saham, tapi dengar rumor lagi nih di belakang sahamnya jangan dibeli deh, itu sahamnya nggak bagus. Misalkan besok pasti turun loh kalau beli gitu misalkan. Oh gitu, ya udah kita pilih di menu order statusnya sebelum match kita pilih, kemudian kita withdraw. Nah, withdraw itu adalah untuk membatalkan order seperti itu. Sebelum statusnya sebelum match ya. Oke. Jadi kalau misalnya withdraw sama amen itu bisa dibedain ya, dari amennya kayak gimana, dari withdrawnya kayak gimana. Tergantung kasus kita. Kalau misalnya
mau investasi tuh, jadi jangan takut juga kayak, aduh mikir 2 kali nih untuk ini, karena takutnya nggak bisa di-cancel. Enggak, ini bisa di-cancel guys, bisa Bisa. di-cancel. Menurut Kakak, apakah mahasiswa itu sebenarnya bisa nggak sih beli saham dengan harga yang termasuk kayak murah gitu sebenarnya? Ini di luar gorengan ya Kak. Sebenarnya mahasiswa tuh mampu nggak sih menurut Kakak untuk membeli sebuah saham aja gitu? Sebenarnya untuk kelas mahasiswa itu sangat-sangat mampu ya. Contohnya di posisi sekarang saya sudah bekerja aja juga saya kadang suka mencari saja saham yang harga bawah gitu. Kayak kemarin beberapa hari lalu saya baru beli saham Friend. Nah, saham Friend itu sangat murah menurut saya dan itu juga bukan saham-saham yang gorengan ya Friend itu ya. Itu. Nah, itu kalau nggak salah harganya 92 kalau nggak salah kemarin itu. Yang artinya dengan harga 9.200 teman-teman sudah bisa memiliki satu lot gitu. Jadi ada kok saham-saham yang murah yang bukan gorengan, bisa juga dengan saham Sido muncul seperti itu. Nah, diharapkan teman-teman jangan sampai salah beli saham-saham gorengan ya, karena itu akan menimbulkan kerugian menurut saya. Kalau misalkan teman-teman sendiri belum paham apa itu saham gorengan, seperti itu. Oke, jadi nggak disaranin ya untuk teman-teman untuk beli saham gorengan. Apalagi pom-pom tuh juga sebenarnya agak risky nggak sih? Iya, pom-pom saham juga sebenarnya itu sangat beresiko sih. Jadi ketika pom-pom saham itu tuh sebenarnya hanya menyenangkan dan menaikkan harga bandar aja sih pom-pom saham itu. Jadi ketika di info, ayo beli saham Telkom misalkan, beli saham Telkom nih, banyakin sekian lot di harga sekian. Nah, ujung-ujungnya ntar ketika kita sudah beli, bisa aja saham itu menjadi turun gitu. Ataupun awalnya pas kita beli naik dulu nih, naik kencang dulu nih. Nah, mungkin kita diemin, besokan langsung turun seperti itu. Nah, itu bahaya sih seperti itu. Ada nggak sih kayak minimal awal seseorang tuh untuk membeli sebuah saham? Apakah sebuah saham itu bisa dibeli dengan harga 100.000? Bisa, banyak saham yang harganya 100.000 ke bawah pun ada yang saham-saham yang menurut saya cukup bagus ya. Gitu. Jadi untuk minimal pembeliannya sendiri adalah satu lot. Terkait dengan apps-nya, apakah kayak dari segi gimana ya, kelayakan untuk dilihat gitu. Kita tuh kayak suka, mungkin ada beberapa orang tuh yang lebih suka melihat apps yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada kayak gini. Apa sih kayak yang Kakak bilang kayak untuk seorang investor, misalnya seorang investor itu baiknya ngelihat kadang orang tuh lebih suka karena sistemnya itu sistemnya lebih baik, mungkin lebih canggih atau apa gitu. Dari segi Philips nih, apakah dari kelancaran transaksinya tuh kayak gimana sih? Mungkin dari segi customer-nya, dari segi apa ya, apps-nya digunakan apakah lancar gitu kan? Atau gimana? Dari segi keuntungan kita sebagai user friendly lah bahasanya. Oke, dari semua aplikasi yang saya sudah lihatin ya, bukannya karena saya bekerja di Philips, lalu saya membangga-banggakan Philips, bukan seperti itu ya. Jadi untuk kejujuran saya itu, dari semua platform yang saya lihatin itu ada beberapa sekuritas juga yang oke, dengan fitur-fiturnya pun juga yang oke, tapi dari sisi tampilan atau UI-nya, user interface-nya ataupun user experience-nya, nah, menurut saya itu lebih enak dan lebih nyaman untuk bertransaksi itu dengan Poems ID seperti itu. Untuk di aplikasi mobile-nya ya, itu lebih nyaman dan lebih enak menggunakan aplikasi Poems ID seperti itu. Nah, dari segi kelancaran sendiri pun untuk sekuritas seharusnya harus lancar karena itu akan fatal untuk investor kalau misalkan platform tersebut tidak lancar ataupun ada delay. Nah, itu akan mempengaruhi dari investor sendiri. Jadi dipastikan untuk kelancaran semua sekuritas harusnya pasti lancar. Gitu. Berarti aplikasi PM ini lebih fokus untuk bertransaksi jual beli ya? Ataukah ada fitur untuk skimming juga? Banyak ya untuk di Poem sendiri ada fitur screening-nya, ada fitur technical recommendation-nya, ada fitur untuk beli IPO, ada untuk right issue. Nah, beberapa sekuritas tuh kemarin saya itu melihat ada
ketika saya ingin right issue tapi belum online seperti itu. Ada beberapa hal yang belum online. Nah, untuk di Philips diharapkan itu semuanya serba online gitu. Dan selalu ada pengembangan di setiap bulannya gitu. Jadi kita harapkan di setiap bulannya itu pasti ada selalu ada pengembangan, ataukah itu ada perbaikan bug, atau ada penambahan fitur atau penambahan menu, supaya nasabah juga tetap lebih nyaman penggunaan aplikasi Pons ID-nya seperti itu. Menarik sekali ya Kak ya. Ya. Ini mungkin kayak ada nih orang yang mungkin mikir, ini apakah saya setelah saya beli saham, misalnya saya ini buka rekening di Philips misalnya. Apakah ketika saya membuka rekening di Philips itu saya bakal jalan sendiri menggunakan fitur-fitur itu, atau mungkin saya ada yang bantu gitu, sejenis orang yang bisa menjadi media saya untuk belajar gitu. Jadi ketika investor pemula ingin menggunakan aplikasi namun dia juga bingung-bingung dengan fitur-fitur tersebut. Nah, di Philips setiap bulannya itu hampir 8 kali itu ada kelas edukasinya ya. Gitu. Jadi ada 8 kali kelas edukasi di setiap bulannya yang akan membahas tentang bagaimana cara transaksi untuk pemula, dan juga nanti di situ akan diajarkan untuk fitur-fiturnya, dan juga nanti kita akan diajarkan cara memilih saham berdasarkan fundamental, teknikal, seperti itu. Jadi untuk penggunaan fitur di ProTrader untuk aplikasi yang di Windows-nya, ataupun juga melalui Points Web yang melalui browser. Jadi pasti ada selalu diajarkan secara gratis untuk investor maupun non-investor Philips Sekuritas Indonesia, seperti itu. Wah, ini udah menarik banget nih. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang ada tertarik untuk buka rekening di Philips nih, bisalah menghubungi kita dari Hima dan atau langsung ke Mas Roninya. Bisa juga kayak follow juga IG-nya Philips ya, Philips Sekuritas. Ya. Betul. Untuk informasi mungkin lebih lanjutnya lagi juga bisa ngelihat IG Hima, karena kita juga membagikan di situ ada kayak gimana informasi tentang finansial untuk sebuah perusahaan, stok watchlist dan semacamnya, kita udah sediain juga di IG kita. Jadi pantengin IG Hima Analis Efek dan juga IG Philips Sekuritas Indonesia. Oke. Misalnya tuh kalau ada kendala nih Kak, apakah kita bisa nih kayak ngubungin customer service-nya tuh langsung, apakah langsung dibalas atau kayak gimana? Ya, kemudahan investor dalam menghubungi customer care itu cukup mudah ya, karena sekarang kita semuanya sudah melalui WhatsApp. Gitu. Jadi untuk customer care sendiri sudah ada WhatsApp sendiri, dan untuk bagian dealernya atau dealingnya juga sudah ada WhatsApp sendiri. Dan untuk bagian edukasinya pun juga sudah ada WhatsApp sendiri. Jadi teman-teman butuhnya mana nih, untuk edukasinya kah, untuk bagian dealingnya kah, atau untuk customer care-nya kah, itu sudah melalui WhatsApp, dan juga itu gampang dihubunginya gitu. Jadi kalau misalkan mau telepon pun bisa, WhatsApp pun bisa, seperti itu sih. Cukup mudah sih, di aplikasi juga ada yang namanya live chat-nya. Gitu. Jadi di aplikasinya sendiri pun sudah ada live chat, ketika teman-teman males WA ataupun males telepon, langsung aja ke live chat-nya. Gitu. Jadi di situ langsung bisa berhubungan dengan customer care dan juga bagian dealernya, seperti itu. Seberapa apa ya, gimana ya, kalau misalnya ini kita udah berlangganan nih jadi apa namanya tuh nasabah, apakah kita akan punya broker masing-masing gitu Kak, dimasukin ke grup WhatsApp atau semacamnya, atau Telegram gitu? Kalau jadi nasabah yang ingin masuk ke grup WhatsApp kami, itu silakan mengajukan diri untuk didaftarkan ke grup WhatsApp-nya untuk dimasukkan. Nah, kalau untuk broker itu ada biayanya lagi. Jadi ketika teman-teman ingin menggunakan jasa broker, itu fee-nya tentu berbeda dengan fee beli yang 018 tadi. Jadi ada penambahan fee lagi. Itu juga nanti akan ada penambahan di fee beli dan jualnya, seperti itu. Oke, berarti untuk teman-teman yang benar-benar udah kayak ngerasa kayak, oh kayaknya saya nih tipikal orang yang sibuk kerja, pengennya kayak dipantau, dihandle, pengennya dibantu juga gimana cara investasi yang benar, gimana caranya untuk menganalisa saham, tapi kayaknya agak gimana ya, terlalu
terlalu sibuk, jadi nggak sempat lah analisa sendiri. Nah itu tuh udah ada dari pihak Philipsnya tuh kayak kasih rekomendasi tapi disclaimer ya, itu nggak Betul, ada betul, betul. kayak nggak ada kayak apa ya jaminan kalau kita bakalan dapat benarnya dapat apa itu hasilnya Tuannya. selalu dapat untung kan kak. Tapi Betul, betul, ini betul. kita udah ternyata di Philips nih udah ada solusi nih, udah ada solusi gimana caranya kalau misalnya kita yang benar-benar ingin investasi tapi kayaknya nggak punya waktu deh, pengennya kerja deh saya sebagai pekerja pengennya kerja aja investasinya cuma karena niat investasi bisa ya kak ya nggak perlu ribet-ribet. Sangat-sangat bisa ya, karena tadi di aplikasi POEMSEDI sendiri itu sudah ada di halaman kolom research-nya, itu ada yang namanya technical rekomendasi saham. Jadi biasanya kita setiap harinya akan menginformasikan 4 emiten saham yang jadi rekomendasi. Nah, ini juga adalah hasil screening dari tim research. Nah, di situ nanti kita akan dijelaskan untuk investasinya jangka pendek atau jangka panjang. Gitu. Dan untuk di trade buy-nya ataupun harga belinya juga sudah diinfo, dan take profit-nya atau untuk jual keuntungannya itu di harga berapa. Ada 2 target nih, ada target jual keuntungannya, ada 2 target, dan juga di harga stop loss-nya pun kita sudah dikasih tahu. Nah, ketika teman-teman sudah melihat dari technical rekomendasi, nah itu bisa langsung menggunakan fitur Smart Save kalau misalkan teman-teman tidak bisa memantau market pada saat kesibukan teman-teman nih. Jadi langsung aja pasang belinya di Smart Save, nanti tinggal Smart Save yang akan eksekusi lempar ordernya. Gitu. Jadi teman-teman nanti tinggal melihat dan memantau apakah sudah dilempar, sudah match belum nih orderan kita, seperti itu. Jadi cukup mudah dan enak sih pakainya. Gitu. Nah jadi kayak nggak ada alasan lagi serius nggak ada alasan lagi untuk nggak invest. Betul. Harus invest lah sejak dini, supaya apa yang kita mulai dari sekarang, itu bisa mendapatkan imbal hasil yang lebih baik lah, seperti itu. Jadi mungkin kita juga pengen kasih tahu nih kalau kita nih ada lomba trading ATTC dari Hima Analysis Effect. Jadi lomba ATTC ini adalah lomba trading yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Analis Efek Universitas MH Tamrin AK. Saat ini udah tahap pendaftaran. Jadi untuk teman-teman yang benar-benar mungkin dari sekian banyak orang yang menonton ini ada yang benar-benar berniat untuk lomba trading mengekspresikan bakatnya bisa langsung untuk melihat Instagram Hima Analis Efek untuk lebih lanjutnya di sana karena bakal ada hadiah juga, hadiah menarik dari kita dan juga dari Security. Jangan lupa selalu pantengin YouTube Hima Analis Efek supaya kalian bisa melihat informasi-informasi yang kita sampaikan, nggak ketinggalan informasinya. Jangan lupa untuk like postingan ini. Kalau misalnya kalian suka sama postingan ini, jangan lupa komen jika kalian benar-benar merasa ini benar-benar menarik dan ada topik yang kalian anggap butuh untuk dibahas. Dan jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe kalian penting untuk mengembangkan channel ini. Dan ketik loncengnya untuk tahu informasi lebih lanjut mengenai Himpunan Analis Efek. Mungkin kita cukup sampai di sini. Mungkin ada sekiranya kata-kata penutup dari Karoni untuk teman-teman yang ada di rumah. Oke. Ya, jadi pokoknya teman-teman itu jangan takut bertransaksi saham ataupun reksadana. Karena ini sangat penting untuk masa depan teman-teman ya, khususnya gitu. Jadi diharapkan jangan pernah takut dan jangan pernah berhenti untuk selalu belajar untuk investasinya. Dan diharapkan teman-teman semuanya akan mendapatkan keuntungan dan imbal hasil yang lebih baik. Sukses terus. Oke, terima kasih untuk Karoni yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan ini menemani kita di podcast ini. Untuk teman-teman sekalian, semoga informasi yang disampaikan oleh Karoni ini bermanfaat dan bisa membantu masalah yang sedang teman-teman hadapi. Mungkin sekian dari podcast Hima kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.